Kita harus menolongnya, Resti. Ayo kita bawa ke rumah. Kami tidak punya tetangga, tapi sering sekali nelayan mampir kemari untuk mengambil air tawar dari sumur kami. Apa paman juga terdampar di sini seperti saya? Tidak, aku sengaja menyepi di tempat ini karena aku ingin menjauhi dosa-dosa dunia. Aku kenal baik gurumu karena kami sesama aliran putih. Tapi kami berbeda negara. Gurumu dari Madangkara, sedangkan aku orang Sumedang Larang. Buburnya, Kakang. Makasih. Ayo dimakan. Bubur itu sudah dicampuri buah koneng sari. Sangat baik untuk mengobati luka dalam. Terima kasih, Paman. Maaf, Paman. Dari tadi, saya tidak melihat istri Paman. Ini salah satu sebab kenapa kami menyepi ke tempat terpencil ini. Untara dan Risti masih kecil-kecil. Ketika itu terpaksa Nini kutinggalkan. Maaf, Paman. Saya tidak bermaksud. Tidak apa-apa, Nak. Kejadian itu sudah berlalu lama. Aku ditugasi Kanjeng Adipati Manu untuk menumpas gerombolan perampok yang selalu mengacau Sumedang Larang. Dan tugas itu kulaksanakan dengan baik, hingga aku mampu memancung kepala Rangga Keling Gembong Rapok itu. Dengan bangga, kepala Rangga Keling Gembong Rapok itu akan kupersembahkan pada Kanjeng Adipati sebagai pengabdianku kepadanya. Tapi entah kenapa, aku ingin menjenguk Nini di rumah. Maka aku putuskan untuk pulang dulu. Hamba takut, Kanjeng. Jangan takut. Suamimu tidak akan pulang dalam 2-3 hari ini. Gerombolan Rangga Keling bukanlah musuh yang gampang dihancurkan. Hamba malu, Gusti. Aku kasmaran padamu Ki Ajeng. Jangan takut. Aku yang bertanggung jawab. Ki Manyar, kau sudah pulang? Berhasil ya? Itu kepala Rangga Keling. Dan terima kasih atas balasan Kanjeng Adipati untuk tugasku. Ki Manyar, tugasmu sangat cepat. Nanti upahnya saya tambah 2 kali lipat. Cukup, Kanjeng. Sebaiknya Kanjeng cepat-cepat berterima kasih kepada yang di atas. Karena saya masih menaruh rasa hormat pada Kanjeng. Kakang! Kakang! Maafkan saya. Untara dan Risti akan kubawa agar tidak mengganggu kesenanganmu. Kakang! Kakang! Untara! Risti! Kanjeng Adipati, hamba harus minta maaf pada suami hamba. Jangan. Tidak perlu minta maaf sekarang. Suamimu sedang marah.
kau bisa dibunuhnya nanti. Hamba rela mati Kanjeng Adipati. Hamba berdosa padanya. Anakku, ayo kita pergi nak. Di rumah banyak setannya. Aku tidak tahu bagaimana nasib Nini istriku. Karena sejak itu aku terus merantau jauh ke timur, selatan. Hingga ku dapatkan semenanjung ini. Aduh, sampai keringetan begini. Sudah. Laki-laki harus berkeringat. Memang. Tapi kalau terlalu banyak, nanti netes kena ikannya kan bau kan? Keringat saya tidak bau, wangi. Kau tidak percaya, ha? Mau coba? Nih, coba. Masa? Coba. Aduh, kulit. Kakang, ikannya mau kemari. Nasinya sudah siap. Iya. Ayo. Maaf Kakang Wibisana, Kakang Untara memang senang guyon. Tidak apa-apa. Malah saya lebih senang kalau Kakang Untara suka guyon. Ayo. Nah, ini dia yang kutunggu-tunggu. Bagianku mana? Nanti kehabisan. Hei, aku lapar. Aku mau makan. Kamu budak ya? Apa kamu pura-pura tuli? Aku lapar. Aku mau makan. Hei bedul, ciprut. Aku makan. Kamu mau makan ya? Ini enak. Ini daging kambing. Nih. Hei, kalian ini manusia apa kambing? Dipanggil diam saja. Semangat cengenges kayak orang gila. Kasih kambing. Kambing badut, aku lapar. Weh. Kurang ajar. Oh, kamu lapar. Mau makan ya? Nih. Memangnya gue ini anjing dikasih makan tulang? Dasar kiprat. Oh, kamu mau dagingnya ya? Kenapa tidak bilang? Anak manis, ayo bangun. Danding dung ding dang ting blum, danding tak ting tak ting blum, danding tak ting tak ting put, danding tak ting tak ting blum, danding tak ting. Duduk di sini sayang. Tadi kamu mau dagingnya kan? Ya. Ini dagingnya. Caranya makan ini begini. Terus dibalik. Enak kan? Enak. Enak. Ya. Ya. Kenapa ini? Hah? Kenapa?
Anak ini kurang ajar, Kakang. Harus saya bunuh. Jangan ngomong sembarangan. Bisa-bisa kepalamu yang kecopot. Kenapa? Saya lapar. Dibohongin terus sama dia. Kamu mau makan apa? Itu daging kambing. Oh, ayo duduk. Duduk. Ayo, ayo. 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 Makan. Ayo. Makan. Makan yang kenyang. Terima kasih, Aki. Anak ini akan kujadikan bajingan yang paling kejam, yang paling buas, agar arwah Astagina sakit hati. Sudah kita cari kemana-mana, tapi sarang Durgalapati belum ketemu. Saya pikir lebih baik saya antar dulu kamu ke Kahuripan. Baru sesudah itu, saya kembali mencari adik kandungmu dan adik sepupumu. Saya kira itu memang lebih baik. Ramanda dan ibu harus tahu kejadian yang menimpa Dinda Wibisana. Begitu juga Bibi Dewi harus mengetahui nasib Ranggapala. Besok kita berangkat. Untuk menghemat waktu, kita akan mengendarai burung Raja Wali raksasa. Sahabat saya. Raja Wali? Ya, sayap yang lebar sekali. Kita bisa naik di atasnya. Dari atas sana, kita bisa melihat betapa indahnya bumi kita ini. Mau? Dengan satu syarat, Kakang harus mengenakan pakaian kebesaran Madangkara. Dari mana kamu tahu? Eyang Astagina pernah bercerita bahwa salah seorang muridnya berhasil menjadi Raja Madangkara. Siapa lagi kalau bukan Kakang? Pendekar aliran putih yang kita takuti sudah tamat riwayatnya. Dan si Astagina sudah mati dimakan ikan hiu laut selatan. Dan muridnya pun yang jadi Raja Madangkara sudah menyusul gurunya ke dasar laut. Jadi, kalau Adipati Bergawa akan bergerak, sekaranglah saatnya. Tapi kekuatan Madangkara bukan cuma bertumpu pada Brahma Kumbara. Aragani juga bukan pendekar sembarangan. Juga Kamasuta dan anak empu yang bernama Ringkit. Mereka tidak boleh dianggap enteng, Kakak. Jangan kau takut-takuti aku dengan segala cecor itu. Apa? Dengan kematian Astagina dan si Brahma Kumbara, tidak cukup menunjukkan bahwa aku begitu hebat? Bukan maksudku untuk menakut-nakuti, Kakak. Cuma catatan untuk kita, supaya jangan terlalu jumawa. Itu tanggung jawabku. Yang penting dalam gerakan ini, aku harus bicara dulu dengan Adipati Bergawa.